Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tahun baru 2026. Bawaannya senang, happy, dan semangatnya pasti baru tahun baru ini ya. Dan juga di tahun baru ini semoga kita semakin sehat ya. Baik sehat pikiran, kemudian juga sehat fisiknya. Sehat keuangan. Benar. Sehat mentalnya juga. Kenapa Betul. aku bilang begini Henry? Kenapa, Karena topik kenapa? kita kali ini adalah kekuatan mindfulness dalam membangun kebiasaan. Oke, jadi mindfulness ini kalau nggak salah ya, ini tentang kesadaran diri kita, tentang apa yang kita alami, rasakan, dan kita lakukan gitu ya. Betul. Kalau nggak salah ya. Tapi Benar. kalau motor yang benar, kita akan bahas nanti nggak jadi. Iya dong, karena kita juga akan menghadirkan para narasumber yang inspiratif tentunya. Betul. Untuk bisa nih sepanjang tahun 2026 ini kalau goals life-nya adalah membangun mindfulness yang positif gitu ya. Saya udah mau cek resolusi-resolusi yang akan kita lakukan di tahun 2026. Nanti deh kita tanya tips and triknya seperti apa begitu ya. Kali ini selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Ya, bareng saya Henry Balaprada. Dan saya Smita Ganjali, inilah Antar Nusa yang juga disiarkan langsung dari TVRI NTB dan juga NTT. Betul sekali, dan kita akan memulai topik kita kali ini dengan headline terkini berikut ini untuk Anda. Yang terkini Antar Nusa episode pertama di tahun 2026. Kita buka dan kita lansir dari tvrinews.com, di mana rekor tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali berhasil dicapai pada penghujung tahun 2025. Kepastian kesiapan layanan pariwisata dalam menghadapi puncak libur Natal dan Tahun Baru 2026 dipantau langsung oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana melalui kunjungan kerja di Bali. Aktivitas kedatangan serta keberangkatan wisatawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dipantau secara langsung sebagai bagian pengawasan periode libur akhir tahun. Area terminal keberangkatan internasional yang meliputi fasilitas check-in, imigrasi, layanan visa on arrival hingga bea cukai ditinjau langsung oleh Menpar dengan didampingi oleh General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dialog langsung juga dilakukan dengan para petugas dan wisatawan guna mendengarkan pengalaman liburan mereka. Selain itu, paparan data terkini mengenai pergerakan wisatawan dan penerbangan diterima langsung oleh Menpar di posko terpadu terminal keberangkatan domestik. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Angkasa Pura Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara hingga akhir Desember 2025 diperkirakan menembus angka 7,05 juta kunjungan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 11% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Di sisi lain, pergerakan wisatawan Nusantara sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 9,28 juta kunjungan. Penurunan angka domestik ini dinilai terjadi karena pergerakan wisatawan yang kini lebih merata ke berbagai destinasi wisata lain di Indonesia. Dampak ekonomi positif juga ditemukan di kawasan Sanur, tepatnya di Icon Bali Mall, di mana transaksi selama 2 pekan terakhir dilaporkan melampaui rata-rata penjualan bulanan normal. Kunjungan kerja ini kemudian ditutup di Puri Agung Ubud, di mana dialog bersama para pelaku usaha pariwisata mengenai infrastruktur dan perizinan akomodasi digelar. Apresiasi disampaikan oleh Menpar kepada seluruh pemangku kepentingan atas keberhasilan menjaga daya tarik Bali. Momentum rekor kunjungan ini diharapkan dapat menjadi pijakan positif dalam menyongsong tahun 2026. Siapa bilang Bali sepi, tetap ramai ya kunjungan wisatawannya. Betul, kita harus bangga juga ya. Ini sama nih Henry, kayak informasi yang mau Ganjeli sampaikan, yang dilansir dari rri.co.id, bahwasannya apresiasi tinggi diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Bali atas pencapaian rekor kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Dan data tersebut sekaligus membantah terkait sosial, di mana di media sosial tersebut ya narasi negatif mengenai isu penurunan aktivitas pariwisata di Pulau Dewata. Dan berdasarkan data yang dihimpun dari Angkasa Pura hingga 31 Desember 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui jalur udara dicatat mencapai lebih dari 7.050.000 orang. Angka ini dinyatakan meningkat sebesar 11,3% atau sebanyak 750.000 jiwa dibandingkan periode tahun 2024 yang hanya mencapai 6,3 juta kunjungan. Rekor tertinggi ini, Sobat Nusa, sepanjang sejarah pariwisata Bali ditegaskan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Capaian tahun 2025 disebutkan telah melampaui rekor sebelum pandemi pada tahun 2019 yang berada di angka 6,27 juta kunjungan. Jika ditambahkan dengan data dari Pelabuhan Benoa, sebanyak 71.000 wisman dilaporkan memasuki Bali melalui jalur laut. Dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Bali sebagai prioritas utama pemerintah pusat dalam pengembangan quality tourism. Kajian terkait kualitas pariwisata Bali pun telah dilakukan oleh World Bank guna menyelaraskan pembangunan dengan peraturan daerah Provinsi Bali. Dukungan ini juga, Henry dan juga Sobat Nusa, terhadap keberlanjutan pariwisata budaya juga disampaikan oleh keluarga besar Puri Agung Ubud. Harapan dipanjatkan agar ketegasan dalam menjaga adat dan budaya Bali dapat terus dipertahankan demi kelangsungan pariwisata hingga 1 abad ke depan. Wow, ini juga berita yang positif ya. Betul. Berikutnya kita punya berita positif juga terkait dengan peningkatan jumlah wisatawan, di mana Sobat Nusa kita lansir dari bali.antaranews.com, tren positif pariwisata di Bahari Pulau Dewata terus menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data akhir tahun 2025, sebanyak 65 unit kapal pesiar internasional tercatat telah dilayani oleh Pelindo Regional 3 Pelabuhan Benoa selama periode tahun 2025. Kedatangan puluhan kapal mewah tersebut membawa sedikitnya 140.000 wisatawan mancanegara ke Bali. Angka kunjungan tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan operator pelayaran dunia terhadap infrastruktur di Bali. Nah, salah satu momen puncak pelayanan terjadi pada akhir Desember 2025, di mana kapal pesiar MS Westerdam berbendera Belanda berhasil disandarkan di dermaga timur. Kapal dengan panjang 285 meter ini membawa total 2.567 orang yang terdiri dari penumpang dan kru kapal. Keberhasilan operasional ini didukung penuh oleh kesiapan dermaga timur sepanjang 500 meter yang telah disiapkan untuk menampung kapal-kapal berukuran raksasa atau mega cruise. Selain infrastruktur fisik, kelancaran arus penumpang dan koordinasi lintas instansi juga dipastikan melalui pengoperasian posko layanan terpadu selama 24 jam, khususnya pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Kehadiran 140.000 turis mancanegara melalui jalur laut ini diyakini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Nah, sektor transportasi darat, pemandu wisata, hingga pelaku UMKM di sektor kuliner dan retail dilaporkan turut merasakan peningkatan pendapatan dari pola belanja wisatawan kapal pesiar yang dikenal intensif. Untuk tahun 2026 mendatang, tren kenaikan ini diprediksi akan terus berlanjut dan hingga saat ini sebanyak 73 kapal pesiar diketahui telah masuk dalam daftar antrian sandar di Pelabuhan Benoa. Kabar gembira di tahun baru juga ya Henry ya. Ini masih seputaran sektor pariwisata Sobat Nusa, di mana tahun 2025 ditutup oleh Provinsi Bali dengan perolehan total pendapatan pungutan wisatawan asing ini sebesar 369 miliar rupiah. Informasi ini kami lansir dari nusabali.com, di mana angka tersebut dinyatakan telah melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 325 miliar rupiah. Jika dikalkulasikan secara rata-rata, pendapatan setara 1 miliar rupiah per hari berhasil dibukukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan tahun 2024 yang tercatat sebesar 318 miliar rupiah telah berhasil ditingkatkan. Selain itu, persentase wisatawan asing yang melakukan pembayaran PWA juga dilaporkan naik dari 32% pada tahun 2024 menjadi lebih dari 34% pada tahun 2025. Meski menunjukkan tren positif ya Sobat Nusa, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 7,1 orang diakui masih belum berbanding lurus dengan optimalnya capaian PWA. Namun proses inovasi ini dinilai memerlukan waktu dan sosialisasi akan terus diperkuat dengan melibatkan para pelaku usaha pariwisata serta mitra manfaat. Perlu juga diketahui bahwa tarif sebesar Rp150.000 per wisatawan telah diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Kebijakan khusus ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Dan dana yang dikumpulkan tersebut diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pelestarian budaya serta perlindungan lingkungan alam Bali.
Kepatuhan wisatawan ini juga Sobat Nusa terus diupayakan ya melalui berbagai strategi komunikasi, edukasi, dan informasi di berbagai kanal media. Saat ini juga telah diinformasikan lebih dari 150 endpoint digital telah dikembangkan termasuk kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata. Selain itu integrasi sistem pembayaran melalui program Love Bali terus didorong melalui kanal kartu kredit, virtual account, hingga kris, di mana bukti pembayaran akan dikirimkan langsung ke alamat surel wisatawan. Pendapatan PWA untuk tahun 2026 ditargetkan sebesar 500 miliar rupiah, sebagaimana tertuang dalam rancangan APBD Bali 2026. Target ini juga Henry dan juga Sobat Nusa akan ditopang melalui penguatan koordinasi antar instansi dan penjajakan kerjasama dengan maskapai penerbangan. Rencananya pemasangan gerbang pembayaran digital atau kios digital di Bandara Ngurah Rai diharapkan dapat direalisasikan pada awal tahun ini. Wow, semakin keren dan semakin canggih aja jalan-jalan ke Bali ya. Tapi selain meningkatkan kunjungan dan infrastruktur kepariwisataan, Bali juga saat ini sedang memproyeksikan kualitas daripada wisatawan yang berkunjung ke Bali. Kita lansir dari rri.co.id, peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya oleh pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Berdasarkan data proyeksi tersebut, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai angka kurang lebih 1.990.000 orang. Dengan kenaikan tersebut, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2026 diperkirakan akan menyentuh angka 2.049.700 kunjungan. Meski target kunjungan diproyeksikan meningkat, namun fokus pembangunan pariwisata tidak lagi hanya bertumbuh pada aspek kuantitas saja, Ganjali dan Sobat Nusa, di mana sepanjang tahun 2025, berbagai isu pariwisata telah menjadi perhatian bersama, mulai dari persoalan pengelolaan sampah, kemacetan, hingga fenomena kepadatan pariwisata yang berlebih atau over tourism. Isu-isu tersebut dijadikan sebagai bahan refleksi agar pengelolaan pariwisata di Denpasar dapat dilaksanakan secara lebih berkelanjutan di masa mendatang. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Luh Putu Riastiti, parameter wisatawan berkualitas tidak hanya diukur melalui durasi tinggal maupun besaran pengeluaran finansial. Pengalaman wisata yang bernilai edukasi dan budaya ingin diberikan oleh pihak pemerintah Kota Denpasar, dan melalui konsep ini diharapkan pembelajaran yang tidak ditemukan di tempat lain dapat diperoleh oleh wisatawan di Bali dan Denpasar khususnya, selain sekedar menikmati destinasi yang ada. Pembenahan dari sisi lingkungan serta sosial budaya juga terus dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar, dan peninjauan kembali terhadap pola pariwisata yang telah berjalan selama ini perlu dilakukan guna memastikan prinsip keberlanjutan telah diimplementasikan dengan benar. Kedepannya, indikator pariwisata berkualitas akan dirumuskan secara lebih jelas dan terukur agar manfaat ekonomi terus dapat diberikan dan dirasakan oleh sektor pariwisata tanpa harus mengorbankan aspek budaya, kelestarian lingkungan, ataupun kenyamanan masyarakat setempat. Betul sekali Henry, setuju. Jadi tahun 2026 ini semoga apa yang menjadi isu-isu terkini pariwisata bisa diselesaikan dengan baik begitu ya. Dan selanjutnya Henry, udahan dulu informasi update dari Balinya karena Ganjeli mau update dulu informasi dari Nusa Tenggara Timur. Tetangga kita ya. Betul. Ini dilansir dari kompas.com Sobat Nusa, bahwasannya ribuan umat Katolik berdoa bersama dan menyalakan 1000 lilin di Waterfront Marina Labuan Bajo pada Jumat 2 Januari kemarin. Ribuan umat Katolik berkumpul mulai pukul 17.30 WITA, di mana sebelum menyalakan lilin, mereka yang berdoa rosario bersama yang dipimpin Romo Herman Sanusi. Selanjutnya pada pukul 19 WITA, lilin-lilin mulai dinyalakan secara serentak bersama istri dan keluarga dari pelatih Valencia B, Fernando Martin Carreras, yang menjadi korban tenggelamnya kapal di Pulau Padar. Romo Herman mengungkapkan kegiatan itu bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan juga spiritual kepada keluarga dari Spanyol yang saat ini sedang dilanda duka. Selain itu Sobat Nusa, Romo Herman juga menyebutkan bahwa doa bersama digelar sebagai bentuk dukungan bagi tim SAR, KSOP, dan semua yang terlibat dalam kegiatan pencarian korban kapal KM Putri Sakinah yang tenggelam. Lilin-lilin tersebut dimaknai sebagai lambang harapan dari seluruh hadirin dan pihak keluarga agar korban yang masih hilang dapat segera ditemukan. Sebelumnya, diberitakan bahwa kapal wisata KM Putri Sakinah dinyatakan tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada 26 Desember 2025. Ya, semoga bisa diatasi dengan baik dan yang belum ditemukan segera ditemukan ya. Betul. Dan yang jelas di tahun 2026 sisi kemanusiaan juga kita perlu tingkatkan ya.
Dan kabar bahagia juga datang dari Nusa Tenggara Barat, di mana para petani di sana mendapatkan pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus sejak 1 Januari 2026. Kita lansir dari rri.co.id, petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku senang karena pupuk bersubsidi sudah dapat ditebus mulai 1 Januari kemarin. Ketersediaan pupuk sejak awal tahun ini menjadi bukti kesiapan PT Pupuk Indonesia Persero dalam menjalankan amanah penyaluran pupuk bersubsidi guna mendukung program swasembada pangan nasional. General Manager 3 PT Pupuk Indonesia Persero, Taufik, menyatakan bahwa kekhawatiran tidak lagi dirasakan oleh petani di NTB yang saat ini tengah memasuki masa pemupukan. Hal ini dikarenakan penebusan pupuk bersubsidi sudah dapat dilakukan oleh petani terdaftar di seluruh wilayah NTB melalui kios resmi sejak awal pergantian tahun. Keberhasilan penebusan pupuk pada tanggal 1 Januari 2026 telah dibuktikan oleh sejumlah petani. Dengan ketersediaan tersebut, pemupukan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal kebutuhan tanaman. Kemudahan proses penebusan ini disebutnya sebagai hasil dari penerapan sistem digital e-Pubers yang diimplementasikan di seluruh pengecer resmi. Melalui sistem tersebut, penebusan hanya memerlukan kartu tanda penduduk dan juga kartu tani untuk mendapatkan pupuk sesuai alokasi dan harga eceran tertinggi yang telah diturunkan pemerintah sebesar 20%. Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional pada tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.676 ton untuk pembudidayaan ikan. Penebusan tersebut hanya diizinkan bagi petani yang telah terdaftar dalam sistem ERDKK Kementerian Pertanian serta pembudidaya ikan yang terdaftar dalam ERPSP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ganjali dan Sobat Nusa, ditegaskan juga bahwa keberhasilan distribusi ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip 7T, tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu. Nah, apresiasi senada disampaikan oleh para petani di lapangan, di mana keberhasilan menebus pupuk pada hari pertama tahun 2026 diakui oleh Andi, petani asal Kecamatan Narmada, dan Johari Sandi dari Kabupaten Lombok Utara. Proses penebusan melalui kios UD Sri dilaporkan berjalan dengan sangat mudah dan cepat, serta terbantu oleh harga yang kini lebih terjangkau. Berdasarkan data dari Pupuk Indonesia, aktivitas penebusan pupuk bersubsidi pada awal tahun tercatat sebagai yang tersebar hampir merata di berbagai wilayah NTB, meliputi Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, hingga Kota Mataram. Wow, keren sekali juga di sana ya. Jadi menuju swasembada pangan ini kayak benar-benar akan terwujud kalau kita bisa konsisten itu. Betul. Ya tadi ya. Tadi resolusi di NTB tercapai gitu ya. Tadi tuh swasembada subsidi pupuk. Wow. Di sana. Kita nantikan hasil panennya kalau begitu ya. Betul. Nah itu dia Sobat Nusa untuk informasi terkini dalam headline terkini Antar Nusa. Dan kami akan hadir kembali untuk berjumpa bersama dengan narasumber dalam dialog inspiratif membahas topik yang juga nggak kalah inspiratif tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Antar Nusa. Terima kasih Diamond Entertainment mengingatkan kita pada jodoh gitu ya. Resolusi pertama mungkin jodoh. Kita juga berjodoh banget hari ini dengan topik ini ya Henry ya. Gimana jodoh jadi resolusi nggak tahun ini Ganjali? Jodoh mindfulness-nya sehat aja deh. Oke, kita ngomongin mindfulness karena biasanya kalau kata-kata orang yang tinggal di Bali gitu ya, nggak cuma lokal aja tapi pendatang juga. Di Bali itu slow living, kemudian konsep mindfulness, law of attraction itu sangat tinggi gitu ya. Makanya banyak yang meditasi, banyak yang yoga di Bali gitu. Nah, kita akan ngomongin soal mindfulness yang ternyata bisa membawa kesehatan, dampaknya sangat baik bagi kita semua gitu Ganjali. Karena dengan mindfulness ini ya kesadaran diri secara penuh kayak udah expert aja gitu ya. Akan mempengaruhi berbagai macam, mulai dari resolusi kita seperti apa di setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulan, dan setiap tahun. Ini akan mempengaruhi bagaimana kita akan beraktivitas, menilai sesuatu dengan baik, dan juga sadar akan apa yang kita lakukan gitu Ganjali. Oke deh, kalau gitu nggak sabar banget kita tanya tips and triknya ya, bagaimana untuk meningkatkan mindfulness ini sebagai sebuah kebiasaan di tahun 2026 ini. Kami sudah hadirkan Sobat Nusa, narasumber yang sudah hadir di TVRI Bali, Wangsa Ayu Vidyaloka MPSI, seorang psikolog, dan juga Luh Gede Kumalarati SKM selaku praktisi yoga.
Oke, selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi, Kak Vidya dan juga Kak Rati. Kalau misalnya orang-orang yang berkutat dengan mindfulness itu auranya beda, Ganjali. Ya. Gitu Semoga ya. nular ke kita ya. Tapi kita ngomongin mindfulness dan menjadi kebiasaan kita untuk bisa beradaptasi dengan suatu kebiasaan baru di tahun 2026. Mungkin banyak sekali pemirsa di rumah, Sobat Nusa yang belum paham mindfulness itu seperti apa. Pernah dengar, tapi belum tahu secara detail apa sih maksudnya dan perannya ketika kita menerapkan mindfulness di kehidupan kita sehari-hari kayak gimana gitu ya. Mungkin ke yang pertama saya mau interogasi dulu sebentar ke siapa nih enaknya? Kak Vidya aja Kak Vidya kali ya. Oke. Sebagai seorang psikolog nih melihat mindfulness itu untuk bisa diartikan secara mudah nih untuk kita gimana nih Kak? Apa tuh? Oke, mindfulness secara mudah ya. Mungkin Ganjali dan Kak Henry, saya tanya, hari ini apakah cukup sadar? Tunggu sebentar. Ini saya cek 1, 2, 3. Oke, karena tadi pagi hujan-hujanan, macet-macetan, kayaknya mungkin asal terobos aja, mungkin kesini. Buru-buru gitu ya. Sadar nggak sadar sih jadinya. Iya, karena melakukan sesuatu sudah seperti otomatis. Tapi mindfulness itu sendiri konsep sederhananya agar lebih mudah dimengerti, kita menggunakan 2 kata, di sini dan saat ini. Di sini dan saat ini. Apakah Anda benar-benar ada di sini, pikirannya sama badannya, dan apakah Anda benar-benar saat ini, pikirannya dan badannya. Ganjali ada di sini nggak nih? Ya, kadang-kadang kita badannya di sini, pikirannya tidak di sini. Pikirannya masih di rumah, atau pikirannya mungkin besok mau liburan, pikirannya udah di tempat liburan, gitu ya. Atau tidak di saat ini. Hari ini kita berada di sini, tapi pikiran kita di masa depan. Aduh, besok gimana ya? Atau kita masih mikirin masalah yang kemarin. Aduh, kemarin kau habis bertengkar nih sama pacarku. Misalnya seperti itu. Jadi mindfulness konsepnya gampang. Di sini dan saat ini. Seperti itu. Tapi ini benar-benar relate kan Jali ya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Kadang kita kerja tapi pikirannya, aduh gimana nih besok bakal ada kerjaan tambahan apaan. Atau liburan di weekend nanti mau kemana. Kadang-kadang gitu kan. Apalagi hari pertama, hari Senin. Di tahun 2026 pasti banyak sekali kepikiran hal seperti itu. Iya. Tapi Kak Vidya kalau boleh tahu si mindfulness ini tuh bagaimana sih kita menyadari bahwa kita sudah di mindfulness nih yang baik begitu atau masih kurang nih dari kategori standar mindfulness yang diharuskan begitu. Itu gimana Kak Vidya? Paling gampang kita melihatnya apakah nafas kita teratur atau apakah kita cukup tenang. Ya, biasanya orang yang tidak mindful atau orang yang tidak sadar mudah tersinggung. Mudah panik, mudah marah, dan itu menandakan bahwa dia tidak betul-betul sadar dengan apapun yang dia mau lakukan atau memilih reaksi-reaksi atas apa yang terjadi pada dirinya. Begitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Kak Ganjali, gimana ya caranya tahu apakah kita sudah benar-benar sadar? Adalah apakah Anda sudah benar-benar tenang? Begitu. Nah, correct me if I'm not wrong ini Kak Vidya. Gaya banget ya. Tapi berarti kan mindfulness itu kesadaran diri kita di sini dan saat ini. Artinya no judgment gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting kita sadar apa yang kita rasakan, kita di mana, apa yang kita lakukan gitu ya. Dampaknya bagi kesehatan kita apa ya? Baik secara mental dan sebagainya, fisik. Mungkin saya akan bisa jawab dari secara mental ya, secara mental. Kita itu bicara tentang kesehatan mental adalah ketika di mana pikiran kita itu mengganggu kehidupan kita. Perasaan kita mengganggu kehidupan kita. Misalnya Kak Henry sedang dalam keadaan harus siaran seperti saat ini. Tetapi perasaannya lagi kacau karena hal lain ya. Kemudian kalau kita tidak mindfulness akibatnya apa? Mungkin pekerjaan kita terganggu. Kemudian setelah itu apa? Kita gelisah gara-gara pekerjaan kita tadi tidak berjalan dengan baik begitu ya. Sehingga itu bisa memuat sebuah perasaan gelisah yang menumpuk, bisa menjadi sebuah gejala cemas, bisa menjadi gejala depresi. Karena kita nggak pernah benar-benar sadar dengan apa yang kita lakukan. Nggak fokus mungkin jadinya ya, dengan misalnya lagi kerja, karena pikiran kemana-mana nggak sadar, fokusnya kurang maksimal. Salah satu dampak lebih dalam dari fokus. Mindfulness itu lebih dalam dari fokus, dia benar-benar sebuah kesadaran. Nanti deh kita tanya tips and triknya bagaimana membangun mindfulness itu ya Kak, kalau dari kacamata psikolog. Saya mau ke Kak Rati dulu, selaku praktisi yoga. Dilihat katanya lentur banget ya Kak? Gak perlu praktek yoga nih kan? Jangan, sakit-sakit badan kita. Kak, kalau dari kacamata seorang praktisi yoga, bagaimana sih Kak Rati bisa mendefinisikan mindfulness itu Kak?
Kalau mindfulness dari sisi yoga ya, jadi kan kita balik lagi ke yoga itu sendiri apa sih gitu kan ya. Jadi kalau yoga itu istilah gampangnya penyatuan antara tubuh dan pikiran. Jadi dalam melakukan yoga itu pun ibaratnya harus selaras. Jadi kita biasanya fokus terhadap nafas. Jadi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Vidya. Jadi hadir di saat ini. Jadi ketika kita melakukan setiap gerakan pun itu berusaha untuk membawa pikiran hadir di saat ini. Jadi sekarang misalkan aku sedang berdiri. Jadi sadari bahwa sekarang lagi berdiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kan ketika kita melakukan gerakan-gerakan itu juga kadang ada monkey mind ya. Pikiran itu meloncat-loncat. Meloncat di masa lalu, masa depan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus sadar di saat ini gitu sih. Jadi monkey mind itu mungkin sama seperti meditasi ya. Kan belum tentu semua orang meditasi langsung bisa fokus gitu. Tapi pikirannya bisa nerawang ke sana kemari gitu. Penerapannya mungkin bisa dipengaruhi tidak dengan teknik-teknik gerakan yoga, mungkin teknik pernafasan dan sebagainya, sehingga mindfulness-nya bisa tercapai dengan baik. Oke, jadi biasanya, jadi sekarang ini kita lagi ngomongin soal yoga asanas ya. Jadi yoga asanas itu maksudnya adalah gerakan yoga. Jadi yoga yang sering dilakukan oleh orang-orang yang saat ini gitu ya. Jadi biasanya sebelum yoga itu kan kita melakukan meditasi singkat namanya atau centering. Jadi di sana momen dimana kita tuh bisa fokus dulu terhadap diri sendiri. Maksudnya ibaratnya menolkan dulu sebelum kita melakukan gerakan untuk selanjutnya seperti itu. Jadi di sanalah momen kita untuk menyadari nafas, menyadari emosi apa sih yang sekarang saat ini sedang kita rasakan. Jadi menerima emosi itu, jadi seperti itu sih. Oke. Aku penasaran deh Kak Ratih tentang monkey mind itu gitu. Tapi kalau Monkey Forest bukan jalan-jalan, jadi itu kan kemana-mana nggak fokus ini. Nah kalau misalkan kita mau coba yoga untuk menghilangkan monkey mind itu bisa nggak? Atau sebetulnya monkey mind itu bisa kita hilangkan saat kita meditasi aja atau bagaimana sebenarnya Kak? Sebenarnya monkey mind itu perlu dilatih. Jadi meditasi juga bisa menjadi salah satu untuk latihan istilahnya ya, menjinakkan monkey mind ya. Tapi kan meditasi itu juga kan tidak harus yang duduk diam, nutup mata, itu tidak. Tapi dalam beryoga pun juga kita bisa melakukan meditasi. Jadi yang penting pada intinya adalah kita sadar. Jadi sadar ketika pikiran itu meloncat, balik lagi tarik pikiran itu ke nafas seperti itu. Jadi ketika sadar kita udah nerawang, langsung fokus lagi balik gitu ya. Itu teknik dalam beryoga atau bermeditasi. Kalau misalnya, tapi kan kalau kita yoga sadar nih, kita akan melakukan yoga atau meditasi dengan gerakan-gerakan A sampai Z. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Kak Vidya, ketika kita baru bangun tidur nih, agar mindfulness kita bisa kita latih sejak ketika kita membuka mata, bangun tidur, apa yang harus kita lakukan nih biar mindfulness kita sadar gitu? Mungkin biar kita tuh hidup dalam mindfulness ya. Praktik yang paling mudah itu adalah menyadari bahwa Anda sedang bernafas. Oke, jadi misalnya baru bangun, kita rasain dulu semua badan kita. Tangan, kaki sudah bisa digerakkan, lalu kita bernafas. Ini saya biasanya bilang teknik nafas sadar. Dan ini teknik yang dapat digunakan untuk trauma healing. Coba rasakan tubuh Anda sedang bernafas. Karena seperti yang tadi saya bilang, mindfulness adalah di sini dan saat ini. Seseorang yang mengalami trauma biasanya badannya di sini, tapi pikirannya tidak saat ini. Pikirannya di masa lalu. Jadi kita tarik lagi seperti konsep yang dijelaskan oleh Kak Ratih tadi, sadari bahwa Anda sedang bernafas. Sehingga dengan begitu, saya sudah di sini ya. Saya sedang berada di sini ya. Di sini ternyata tidak bahaya ya. Di sini tidak terjadi apa-apa ya. Saya dalam keadaan aman ya, seperti itu. Jadi cara paling mudahnya berlatih dengan nafas sadar. Mungkin sambil bersyukur ya, ternyata kita masih diberikan nafas, masih bisa hidup, masih bisa menerapkan mindfulness. Jadi salah sama ini, begitu alarm bunyi kita berusaha bangun, salah ternyata. Berarti jangan lupa cara bernafas gitu ya, untuk bisa ngontrol diri. Dimulai dari nafas. Semudah itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita yang malas menerapkan. Mungkin seperti itu ya. Nah, kebiasaan baru di tahun 2026 jangan malas. Nah, karena ada kebiasaan baru di tahun 2026, kita masih baru banget nih menginjak tahun baru gitu. Nah,
resolusi pastinya selalu ada di setiap keinginan manusia gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah resolusi tapi dengan menerapkan konsep mindfulness, biar nggak cuman asal cita-cita aja yang dicapai gitu kan? Oke, mindfulness itu adalah kompas. Kesadaran kita adalah kompasnya. Jadi ketika menciptakan sebuah resolusi, kita harus sadar penuh apakah ini yang saya mau, atau saya melakukan ini untuk apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang why atau mengapa, apa, itu baik ditanyakan ke dalam diri. Jadi kesadaran itu adalah kompasnya. Baru kemudian terlahirlah tujuan-tujuan yang ingin kita capai atau kita kenal dengan resolusi. Banyak yang saya lihat orang membuat resolusi itu bukan untuk dirinya, tetapi lebih karena ngikutin tren. Misalnya 2026 resolusinya adalah jalan-jalan ke luar negeri. Karena belakangan ini orang tren melakukan itu. Tapi apakah itu yang sebenarnya Anda suka? Jangan-jangan Anda sukanya adalah petualangan di dalam negeri. Jangan-jangan Anda sukanya eksplor laut. Jangan-jangan Anda sukanya eksplor alam. Atau jangan-jangan sebenarnya Anda menyukai kegiatan harvesting, berkebun. Gitu. Jadi resolusi itu hanyalah perpanjangan tangan dari kesadaran-kesadaran kita mengenai apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya kita mau tuju, seperti itu. Berarti tahu dulu apa kebutuhan sadar kita, dulu. Gitu ya, sadar. Iya. Oke. Kalau dari Kak Ratih sendiri, Kak, dengan kekuatan gerakan tubuh yang dikemas dalam yoga ini, seberapa penting sih di tahun 2026 ini ya kita ciptakan sebagai bentuk kebiasaan juga, Kak, untuk membangun mindfulness itu? Oke, jadi yoga ini kan juga nggak hanya gerakan ya. Jadi kita selain melatih tubuh dan juga pikiran, jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan itu ada momen di mana kita itu melakukan centering atau meditasi singkat. Jadi apalagi kalau sekarang itu kan zaman serba cepat ya. Tadi seperti Kak Henry, tadi udah sadar belum ke sini? Gitu kan ya. Bangun tidur, hujan, takut kena macet, ya udah tiba-tiba udah di sini aja gitu. Iya gitu. Jadi menurut saya sih penting untuk kita melatih ya. Jadi seperti tadi kayak baru bangun itu nggak yang langsung ambil HP gitu kan biasanya ya nggak sih. tapi kita duduk hening sejenak gitu, kemudian bernafas, menyadari nafas, kemudian tanya gimana kabarku hari ini kayak gitu kan ya. Kemudian baru melakukan aktivitas misalkan seperti itu olahraga atau yoga ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi ya untuk di zaman yang sekarang serba cepat, saya rasa penting ya untuk melakukan duduk hening sejenak, menyadari nafas, menyadari tubuh seperti itu. Dan yoga pun juga tidak hanya yang gerakan yang serba cepat, tapi walaupun dia gerakannya pelan ataupun cepat, tetap konsepnya adalah setiap gerakan untuk kembali ke dalam nafas seperti itu. Gitu. Dan seberapa jauh sih Kak menurut Kakak selama ini sudah menjadi praktisi yoga, keberhasilan dari yoga itu bisa menjadi salah satu cara juga untuk bisa membangun mindfulness, Kak? Oke, ini pengalaman pribadi ya, boleh kan nih? Boleh. Oke, jadi saya sangat terbantu sekali sebenarnya, dan awalnya sih sebenarnya nggak nyangka kalau akan mendapat se-efek positif ini dari yoga yang saya lakukan. Karena awalnya itu adalah saya ikut yoga ini hanya untuk aktivitas fisik aja. Tapi ternyata setelah menjalani beberapa bulan waktu itu ternyata sudah tidak hanya manfaat fisik yang saya dapatkan, tapi juga secara mental. Kemudian saya juga merasakan ketenangan ya. Jadi ngerasa setelah, tapi ini harus rutin dilatih. Jadi ketika rutin dilatih, mental itu maksudnya ngerasa lebih lapang, lebih luas lah kayak gitu ya. Kita dalam menghadapi sesuatu, kemudian menerima, karena kadang bahkan nggak kadang sih, tapi sering ketika kita melakukan gerakan itu ada rasa nggak nyaman. Jadi sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari kan, rasa nggak nyaman itu ketika dilawan, ditolak, dia akan mental ya nggak sih? Ya kan, tapi di yoga itu juga saya belajar bahwa aku menerima rasa nggak nyaman ini. Jadi lama-kelamaan jadi merasa kesabarannya lebih meningkat, jadi nggak cepat bereaksi terhadap sesuatu kayak gitu. Henry, kayaknya aku putuskan saat ini akan rutin yoga. Habis sadar ke yoga gitu ya. Oke, mantap. Tapi tadi Kak Ratih menyampaikan kita harus menerima rasa tidak nyaman dalam keadaan tertentu. Kalau Kak Vidya sendiri, bagaimana sih kita bisa mengatasi, kan tadi disampaikan kita harus tahu apa yang kita inginkan. Ketika keinginan kita ini
bertentangan dengan kebahagiaan orang lain atau keinginan orang lain, berbenturan dengan rasa tidak nyaman terhadap suatu hal, apa yang harus kita lakukan agar mindfulness kita bisa tetap terjaga? Bahkan pada konteks mindfulness itu sendiri, mari kita duduk bersama rasa tidak nyaman itu. Jadi kita perlu menerima, karena sadar kan, wah saya sadar nih apa yang saya inginkan ternyata membuat orang-orang di sekitar saya tidak bahagia atau bertentangan dengan apa yang mereka harapkan, dan itu adalah sebuah kesadaran. Kemudian dengan kesadaran itu kita dapat melahirkan sebuah keputusan yang lebih memuat apa yang sebenarnya kita mau. Jadi ketika kita melakukannya tidak dengan cara membangkang, ketika kita melakukannya tidak dengan cara oke, aku nggak peduli nih sama orang-orang di sekitarku, tetapi di setiap langkahnya kita sadar bahwa apa yang saya mau lakukan ini memang akan beresiko membuat orang-orang di sekitarku tidak bahagia, lalu apa yang harus saya lakukan. Jadi kesadaran itu membantu kita untuk ini nih keadaan yang sebenarnya, apa yang mau kamu lakukan dengan keadaan ini. Jadi kita tidak denial ya, kita tidak menyangkal, kita tidak menghindar, jangan-jangan memang ini yang kita mau. Begitu. Jadi bisa lebih tenang dalam mengatasi masalah-masalah yang ada seperti itu, karena bisa lebih deep lagi, lebih dalam tadi disampaikan daripada kesehatan mental itu sendiri. Tapi ada terapi khususnya tidak Kak Vidya? Kalau bagi pasien mungkin diterapkan, tapi bagaimana dengan orang awam seperti kita misalnya, bukan sebagai pasien, tapi ingin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada terapi khusus yang dilakukan seperti itu? Mungkin lebih ke praktik ya. Praktik mindfulness sehari-hari. Justru menurut saya ini adalah basic skill yang seharusnya kita semua punya. Ya mungkin salah satu bentuk penerapan mindfulness yang cukup utuh bisa seperti yang tadi Kak Rati jelaskan, dalam bentuk yoga. Tapi saya yakin yoga itu sendiri tadi Kak Rati tekankan tidak hanya tentang sebuah gerakan, ya, tetapi mungkin itu adalah sebuah lifestyle, jalan hidup. Jadi mempraktikannya yang paling mudah yang dapat dilakukan untuk orang awam gitu ya. Pertama, saat kita bangun tidur, nafas sadar, atau kalau tadi istilah yang Kak Rati gunakan, duduk hening, ya menyadari kita sudah bangun. Saat mandi, saat mandi. Kadang kita mandi biur selesai, ya. Tapi ketika kita sabunan kita gosok badan, rasain, ya rasakan sensasinya semuanya. ya. Benar. Berarti hal-hal sederhana itu ya bisa membangun mindfulness. Kak, kita boleh tahan dulu ya? Boleh, silakan. Karena kita sadar. Iya, sadar kita sudah. Baiklah, kalau begitu Sobat Nusa, kita akan ketahui lebih jauh apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk membangun mindfulness. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Antar Nusa, program kerjasama TVRI Bali, NTB, dan NTT. Dengar lagu NTB tadi ya, kalau nggak salah ya, bener ya? Betul. Mungkin resolusi kita ke NTB. Udah sekarang ya, kita secara sadar ini sudah terhubung dengan sobat kita di NTB. Ada Siska Olivia yang akan menjelaskan ke kita nih di NTB. Sekarang lagi marak-maraknya juga tentang kekuatan fisik kebugaran. Gitu. Dan bagaimana peran industri gym dan juga peluangnya bagi personal trainer atau pelatih gym di sana? Betul. Kita akan langsung hubungi Siska di Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Selamat pagi Siska, silakan laporan Anda. Selamat pagi Henry dan Ganjali. Ya, silakan laporannya. Baik, terima kasih. Laporan langsung dari Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram, di mana pemirsa Antar Nusa, kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kehidupan dan juga pola sehat terus meningkat. Dan tentunya mindfulness atau kesadaran penuh kini menjadi dalam membangun kebiasaan berolahraga secara konsisten di Kota Mataram. Bisa dilihat ada banyak sekali pusat kebugaran seperti gym dan pilates yang kini berkembang di Kota Mataram. Dan tentunya kesadaran penuh atau mindfulness ini juga menjadi peluang bagi para pelatih kebugaran yang ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saya sedang berada di Move Functional Gym dan Pilates Studio untuk mengetahui lebih dalam seperti apa sebetulnya minat masyarakat terhadap mindfulness di Kota Mataram. Kemudian bagaimana para pelatih melihat peluang dari mindfulness ini. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pelatih kebugaran di Kota Mataram, yaitu Mbak Dina Umanis. Halo, selamat pagi, salam sehat Mbak. Iya, boleh minta tanggapan terlebih dahulu terkait dengan mindfulness. Nah, ini seperti apa Mbak melihatnya sejauh ini di Kota Mataram?
Mindfulness bagi saya sih, pandangan saya mindfulness itu ketika kita memiliki kesadaran bahwa kesadaran penuh terhadap hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita merespon apa yang terjadi di luaran, dan bagaimana kita merepresentasikan diri kita. Jadi seperti itu. Terus apa yang kita lakukan tuh kita benar-benar memiliki kesadaran bahwa hal itu baik atau buruk untuk diri kita, seperti itu. Kalau melihat dari banyaknya berkembang sekarang pusat kebugaran seperti gym dan juga pilates seperti di Move Functional sendiri. Nah, ini ada gym dan juga pilatesnya. Untuk Mbak sendiri melihat mindfulness-nya sudah semakin berkembang seperti itu di Kota Mataram, bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi kita Move sendiri baru beroperasi itu sekitar 7 bulan. Tapi ternyata di luar dari prediksi kami, ya, antusias masyarakat terutama di Kota Mataram itu luar biasa. Yang awalnya kami masih sedikit underestimate karena Kota Mataram tahu sendiri kota yang kecil gitu kan. Ternyata luar biasa ya, luar biasa dari minatnya, dari konsistennya. Terus ternyata menjadi salah satu pilihan buat warga Kota Mataram untuk berlatih di Move sendiri. Jadi kebetulan untuk konsepnya memang baru pertama kali Move ini hadir dengan konsep one stop. Jadi one stop itu satu atap ada 2 langsung sekaligus yang bisa dilatih. Ada latihan fungsional, strength training, dan di atas kita bisa latihan pilates, seperti itu. Secara tidak langsung saat ini kebugaran jasmani tentunya ini menjadi lifestyle bagi warga Kota Mataram. Nah, seberapa besar peran dari Mbak sendiri sebagai pelatih mungkin memberikan mindfulness kepada para klien, Mbak? Sebagai pelatih kebugaran sendiri, kami sih berperan, saya pribadi berperan untuk mengajak, mengedukasi terutama agar mereka memiliki habit dulu, jadi memiliki kebiasaan baik yaitu berolahraga. Selanjutnya kita mengedukasi bagaimana gerakan yang benar dan mengedukasi bagaimana cara mencintai diri sendiri. Karena semakin ke sini mitos tentang olahraga, mitos tentang mungkin yang kebanyakan sekarang tentang diet dan lainnya itu sangat beredar pesat di masyarakat. Nah, dan kita nggak bisa bendung dari informasi-informasi dari luar, contohnya dari sosial media. Tapi peran dari pelatih kebugaran sendiri, karena kami memang mengambil sertifikasi itu, peran kami adalah menyaring informasi itu, bisa menyampaikan kepada masyarakat informasi yang tepat, bukan hanya tepat bagi mereka, tapi memang sesuai dengan kondisi mereka, seperti itu. Kalau tantangan yang dihadapi selama ini seperti apa, Mbak, kalau boleh tahu? Tantangan sebagai pelatih kebugaran, pastinya tantangannya bagaimana memberikan memberikan kepercayaan diri kepada klien, terus menyadarkan bahwa pentingnya berolahraga dengan benar, terus bagaimana kita membantu mereka untuk membangun kebiasaan, karena di zaman sekarang semuanya instan. Jadi banyak sekali yang berpikiran bahwa untuk menjadi sehat dia juga instan. Padahal menjadi sehat itu adalah sebuah proses. Menjadi bugar itu adalah proses. Jadinya bagaimana peran kita di sini membersamai mereka dalam proses mereka menuju kebugaran yang lebih baik. Kayak gitu. Terima kasih banyak, Mbak, atas waktunya. Ini menjadi pesan singkat juga bagi teman-teman bukan hanya di Nusa Tenggara Barat namun juga di Bali dan juga Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak, Mbak Dinda. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali bersama dengan teman-teman. Dan memang saudara antar Nusa dimanapun Anda berada menjadi kunci konsisten yaitu mindfulness, kesadaran penuh. Dan memang untuk pusat kebugaran gym dan juga pilates di Kota Mataram saat ini semakin berkembang. Diharapkan begitu pula terhadap kesadaran, awareness dan juga konsistensi dari masyarakat Kota Mataram. Demikian dapat kami laporkan langsung dari Nusa Ganjali. Siska, semoga kita juga selalu sehat dan bisa konsisten untuk bugar di tahun Betul sekali. ini. Dan happy ya dengar berita yang benar-benar positif, tidak hanya di Bali tapi juga di NTB tentang kesehatan mental termasuk mindfulness. Mungkin bisa dikorelasikan dengan Kak Rati mungkin ya, karena sama-sama olahraga gitu. Bedanya kalau di gym kan lebih ke fisik gitu. Kalau ke meditasi atau yoga kan lebih ke kelenturan. Sama-sama menggunakan fisik sebagai tumpuan untuk berolahraga. Nah, tadi disampaikan di Mataram khususnya kesadaran masyarakat di sana untuk berolahraga, untuk meningkatkan mindfulness semakin tinggi. Di Bali juga sama. Apakah di Bali ini sesama istilah buat peyoga itu apa ya?
Yogini ini mereka di awal ikut yoga memang karena ingin meningkatkan mindfulness-nya atau memang pure ingin beryoga aja? Setahu Kak Rati. Sejauh ini dari teman-teman yang saya tanya, jadi kenapa sih mau ikut yoga gitu? Jadi awalnya itu ingin untuk visi aja. Gitu. Jadi kan mungkin sekarang ini lagi tren pose-pose tertentu ya yang sulit-sulit itu. Jadi penasaran nih gimana sih caranya ikut biar bisa melakukan pose itu gitu. Tapi nggak sedikit juga yang ikut yoga ini memang untuk mencari ketenangan gitu. Mungkin stres dengan aktivitas habis bekerja seperti itu kan. Jadi dia perlu rilis. Jadi habis kerja dia ikut kelas yoga kayak gitu sih. Berarti tujuan utamanya adalah fisik ya, untuk fisik dan juga kesehatan fisik, dampaknya ternyata secara lebih besar lagi dirasakan lebih dalam gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau Kak Rati lihat di Bali sendiri ini khususnya Kak, animo daripada masyarakat untuk kesadaran akan yoga itu seperti apa Kak? Kalau sekarang cukup tinggi ya gitu. Mungkin karena banyak yang stres mungkin ya dengan pekerjaannya gitu kan, dengan aktivitas yang cukup padat sekarang ini kan gitu. Jadi cukup banyak dan bahkan sekarang banyak kelas-kelas yoga itu sudah sangat banyak sekali apalagi di Denpasar ya dan sering full gitu. Jadi memang ternyata banyak peminatnya sekarang ini dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan waktu pertama kali saya join yoga itu 10 tahun yang lalu itu rata-rata yang ikut itu kan orang-orang yang lebih senior ya, orang-orang yang udah di atas usia 40 seperti itu. Bahkan yang muda-muda itu sedikit gitu. Kalau sekarang bahkan yang muda-muda yang banyak. Karena mungkin teknik yoganya juga tidak langsung yang berat gitu ya, yang simple pun bisa diajarkan ke mereka yang ingin beryoga sebagai pemula gitu. Nah kalau Kak Vidya sendiri, tadi kan disampaikan bahwa sama seperti di NTB bahwa kita kalau menerapkan mindfulness itu harus pertama sadar, tadi disampaikan juga mencintai diri sendiri, otomatis kita tahu apa yang kita inginkan seperti itu. Kadang terhalang dengan beberapa hal. Apakah kondisi lingkungan gitu mempengaruhi hal tersebut? Misalnya saya nih, kondisi kamar saya anggap berantakan sekali. Ketika bangun tidur tidak ada niat untuk bersyukur atau ingin saya bernafas dengan lega, saya akan menginjakkan kaki saya di lantai dan beraktivitas. Apakah kondisi-kondisi kebersihan, kesehatan lingkungan, faktor keluarga akan sangat berpengaruh terhadap mindfulness? Mungkin justru karena kita tidak mindful, kita tidak merapikan kamarnya. Mindful dulu Henry. Aduh, nyindir lagi di saya kena. Oke, silakan. Jadi mungkin karena tidak mindful, makanya kita tidak segera menyelesaikan apa yang sebenarnya harus kita selesaikan. Kalau tadi pertanyaannya, apakah ada sebuah kondisi yang menyebabkan mindfulness di saat ini itu terganggu, misalnya seperti itu ya? Mungkin jawabannya adalah distraksi. Kita itu sangat menyukai atau cenderung mengejar hal-hal yang membuat kita bahagia, hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membuat kita merasa senang, dan kita dapat melakukan apa saja untuk mencapai hal-hal tersebut. Nah, namun kita dalam mencapai hal-hal tersebut tuh juga yang mau saya bilang adalah dalam upaya kita mencapai hal yang membuat kita senang, kita sering mengesampingkan hal yang sebenarnya harus kita selesaikan, hal yang harus kita kerjakan, dan mungkin dalam mengerjakannya rasanya nggak nyaman, gitu. Bersihin kamar mungkin nggak nyaman, jadi kita beli es krim dulu kali ya. Nah, itu nggak mindful ya. Atau di rumah misalnya, saya udah 2 minggu nih nggak ngomong sama kakak saya. Kenapa nggak ngomong? Ya kemarin kita ada selisih paham mengenai apa. Kenapa nggak diselesaikan? Aduh, ntaran deh, nonton konser dulu kali ya. Misalnya seperti itu. Jadi mindfulness dulu, baru kemudian kita bisa menyelesaikan apa yang harusnya kita selesaikan. Berarti rasa malas itu berarti kita tidak mindful ya? Sehingga menjadi penundaan dan distract gitu. Nah, bedanya mindfulness dengan self-conscious apa sih Kak Vidya? Mungkin sama ya. Self-conscious itu kan adalah kesadaran penuh terhadap diri kita. Tetapi kalau mindfulness itu kan state of mind. Apakah Anda benar-benar sadar dengan apa yang terjadi saat ini? Berarti mindful dulu, baru kita bisa namanya bentuk kebiasaan itu dia tadi Kak? Of course. Baik. Nah, kalau di yoga sendiri nih Kak Rati, gimana caranya untuk bisa membuat animo masyarakat ini yang tinggi, tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi juga bisa konsisten untuk bisa membentuk kebiasaan yang baik, membangun mindful melalui yoga tadi? Jadi itu kembali pada guru atau instrukturnya. Jadi
Jadi gimana untuk mengajak para pengikut atau yang studentnya itu bahwa yoga ini nggak hanya aktivitas fisik aja, tapi lebih dari itu. Jadi dia lebih ke seluruh aspek ya. Jadi nggak cuma fisik, tapi juga pikiran, nafas, kembali ke nafas. Jadi untuk mengingatkan, untuk selalu menyadari setiap gerakan apa yang dilakukan. Maka kalau misalkan kita tidak menyadari, atau misalkan kadang kan kita dalam melakukan yoga itu juga tidak jarang ego itu muncul ya. Jadi ketika kita mengikuti ego, resikonya juga akan misalkan cedera seperti itu ya, misalkan overstretch, nah kayak gitu-gitu. Jadi itu yang perlu kita menyadari bahwa batasan tubuhku segini, jadi ya udah cukup segini. Jadi ini bukan kompetisi antara aku dengan peserta yang lain. Jadi aku ya aku, dia ya dia. Jadi nggak bisa kita membandingkan. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan ajang perlombaan yang lentur-lenturan gitu ya, bukan ya. Jadi yang paling bagus story gitu. Iya gitu. Jadi itu kita kembali ke nafas dan tubuh. Jadi menyadari porsi kita sampai mana, seperti itu. Boleh dong Kak dikasih tahu juga, ada nggak waktu ideal yang pas nih untuk kita bisa membangun kebiasaan, katakanlah pemula begitu ya, untuk bisa membangun mindful itu melalui gerakan yoga sendiri tuh ada waktu idealnya nggak? Sebenarnya waktu ideal itu pada saat pagi hari, pada saat pagi hari sebelum matahari terbit. Jadi ibaratnya kita kalau misalkan bangun itu kan sebaiknya lebih bagus atau moodnya itu lebih bagus pada saat pagi gitu ya. Jadi jadi kita supaya ada waktu dulu untuk tenang, menenangkan diri dulu dengan centering atau meditasi singkat, kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi saya pernah mencoba melakukan teori itu. Itu kurang lebih selama sebulan, dan itu memang berefek banget dengan mood selama 1 hari full. Jadi itu ternyata emang bener ya gitu. Durasinya berapa lama tuh Kak? 15-30 menit aja cukup kok gitu. Jadi meditasi singkat. Yang penting intinya adalah kita berkesadaran setiap melakukan gerakan itu gitu. Sadar juga sama nafas dan juga sama emosi kita saat itu juga. Dan jangan minder ya ketika ikut kelas yoga, ternyata kemampuan kita hanya sebatas ini, yang lainnya udah tinggi sekali. Jangan merasa berkecil hati, kecewa, karena kemampuan masing-masing orang juga tentunya berbeda gitu ya. Kalau Kak Vidya sendiri, ada tidak momen ketika kita sudah punya niat yang sangat tinggi untuk mengubah kebiasaan yang mungkin dulu tidak mindful, sekarang kita berusaha untuk lebih baik lagi, mindfulness, tapi sering bolong-bolong nih latihannya tiap hari. Apakah akan kembali kita start dari awal lagi atau bagaimana step-stepnya? Berlatih mindfulness itu rasanya tidak mungkin kita kembali dari nol, kecuali sekali kita terpapar oleh nafsa atau menjalani kehidupan gaya hidup yang erat kaitannya dengan gaya hidup yang tidak sehat, ya alkohol, nafsa dan segalanya. Jadi kalau misalnya hari ini kita sudah berupaya untuk sadar, memang kita mungkin kalau baru mulai nggak sepenuhnya bisa sadar. Seperti yang tadi Kak Ratih persis bilang. Tapi ketika kamu lagi sadar, kamu sedang tidak sadar, paham ya? Segera tarik lagi pada kesadaran itu. Misalnya, tadi saya bicara sama Kak Henry dan Kak Ganjali di sini, mungkin tidak sepenuhnya saya seluruhnya sadar. Tapi ketika aku lagi nggak sadar nih, kita coba sadar lagi, nafas lagi, duduk lagi, dengerin lagi, begitu. Ya kadang-kadang kita melamun, kadang-kadang kita, aduh udah mikirin nih nanti mau jemput anak pulang sekolah gitu ya. Tapi aku lagi nggak sadar nih, tarik lagi kesadarannya. Seperti itu, jadi proses latihannya memang setiap hari, setiap saat, dan jangan menuntut diri kita expert langsung di hari pertama. Itu yang paling penting, sama seperti yoga ya, belum tentu bisa langsung maksimal. Berarti back on track, ketika kita tahu kita sedang menerawang, segera kembali ke posisi sadar. It's mindfulness juga. Sadar kita tidak sadar adalah sebuah mindfulness juga. Itu berkaitan dengan ini tidak, kan sekarang lagi banyak tuh di sosial media, kemudian juga banyak sekali praktisi yang menerapkan law of attraction. Kalau kita menarik sesuatu yang baik dari semesta untuk kita, otomatis mempengaruhi mindfulness. Apakah
ada korelasinya seperti itu? Mungkin itu dua konsep yang berbeda. Ya, kalau law of attraction itu kan adalah kita meyakini bahwa kita sudah menjalani sesuatu yang kita inginkan. Tapi dari sisi mindfulness-nya kita bisa lihat, oh, aku sadar ya ini ya yang aku inginkan. Jadi kalau misalnya kita melakukan law of attraction dengan kesadaran penuh, ya itu akan terekam dengan baik di otak kita. Sehingga dengan sendirinya otak kita membuat susunan syaraf baru, ya, yang akan membuat kita melakukan hal-hal yang mengarah ke sana. Itu yang kaitannya dengan resolusi itu harus mindful dulu, supaya itu tersistem dengan baik di otak kita. Kita sadarin dulu dalam menerapkan cita-cita, baru kita sadar penuh. Attract kekuatan itu. Betul. Dua konsep berbeda tapi bisa diterapkan berbarengan gitu ya. Kenapa kita nggak dengerin hal seperti ini setiap hari ya? Jadi kan kita bisa sehat secara mental. Beruntungnya kita Antarnusa kali ini ya, Henry. Setelah ini kita harus membangun mindfulness yang baik. Betul. Kak Rati, kalau misalkan kondisinya adalah Sobat Nusa tidak punya waktu nih untuk 15 sampai dengan 30 menit memulai atau membangun kebiasaan yoga. Ada nggak alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk tetap nih menjaga mindful dengan bergerak tadi melalui yoga tadi, Kak? Oke, ini misalnya in case kita lagi kerja gitu ya. Jadi kan biasanya kita kerja gini nih, ya kan? Jadi paling nggak kalau udah ngerasa udah lama gitu kan, oh ya inget lagi tarik nafas, oke benerin lagi posturnya, gitu. Jadi meluangkan ya paling nggak setiap jam untuk tarik nafas, sadar, oh postur kita lagi kayak gimana nih, kondisinya kita lagi kayak gimana nih, oh mungkin mata kita lagi capek atau gimana, mungkin ya lihat sebentar kemana kayak gitu kan ya. Nah seperti itu, jadi luangkan jeda sebentar, tarik nafas, kemudian lakukan aktivitas itu lagi. Kalau stretching gimana? Apakah bagian daripada pemulihan buat kita sadar lagi? Stretching bisa, kalau misalkan nggak sempat yang 15 sampai 30 menit di mana kita sedang ada, bisa diambil sedikit-sedikit, yang penting peregangan sedikit, sadarin gerakannya apa, jangan sampai overstretch kayak gitu sih. Sadarin batas-batas tubuhnya kayak gitu. Berarti sejauh ini dengan melakukan tadi sadar akan jeda di setiap kegiatan kita yang kayaknya menghabiskan banyak waktu banget, itu bisa juga ya Kak, berpotensi untuk kita tidak menghadapi kondisi yang overstretch tadi gitu Kak ya. Kalau dengan meditasi mungkin bisa Kak Vidya atau Kak Rati menambahkan, meditasi ini juga salah satu cara dong untuk bisa melatih mindfulness. Kalau yoga kan sudah dengan teknik tertentu, kalau meditasi kan kembali ke alam sadar seperti itu kalau tidak salah. Apakah hal ini juga salah satu cara yang paling tepat untuk melatih mindfulness? Mungkin saya justru perlu menjelaskan sedikit kenapa mindfulness ini bisa masuk ke praktik psikologi ya. Boleh. Pada tahun 1980-an, ilmuwan psikologi di Amerika mulai berpikir tentang kenapa ya ilmu psikologi itu hanya digunakan untuk orang yang dalam tanda kutip sakit, mental illness. Bisa nggak ya ilmu psikologi itu digunakan untuk seluruh manusia agar meningkatkan kualitas hidupnya? Sehingga kita mengambil konsep dari praktik-praktik budaya ketimuran yang melakukan teknik kesadaran, entah itu dalam bentuk yoga, entah itu dalam bentuk meditasi, karena ini adalah budaya dari bangsa ketimuran. Ya. Nah, sehingga meditasi inilah yang dipelajari sehingga melahirkan konsep mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah anak dari ilmu positive psychology. Positive psychology itu banyak turunannya. Ada happiness. Jadi gimana cara kita belajar untuk berbahagia, gimana cara kita belajar untuk gratitude, bersyukur, bagaimana kita belajar untuk sadar. Begitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Kak Henry, dia apakah meditasi dapat menguatkan mindfulness? Mindfulness ini memang ibunya adalah meditasi. Begitu. Ada hubungan langsung berarti ya. Berarti bagi Anda yang suka meditasi sudah tepat berarti ya. Yoga sudah tepat. Bagi kita yang mungkin perlu olahraga yang lain, boleh kita sadar. Sekarang saat ini kita akan iklan, jeda sebentar, kembali bersama kami tetap di Antarnusa, program kerjasama TVRI Bali, NTB dan NTT.
Iya, asik ya. Diamond Entertainment juga sadar ya, mereka pergi pagi. Pergi apa pulangnya tadi? siang nanti. Perginya pokoknya pergi-pergi cari rezeki itu sadar mereka. Iya gitu benar. ya. Aku juga setuju deh sama bagian semoga nggak ngambek lagi kalau udah rutinitas kebiasaannya kita bangun dengan hal-hal yang positif. Berarti selama ini sering ngambekan. Ngontrol emosi. Oke. Ibarat Tapi aja, Henry. ngomongin tentang emosi ya, ini ada satu laporan dari tetangga kita di Nusa Tenggara Timur ya. Ada Diki akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan terutama dengan mengontrol emosi. Nah, langsung saja kalau begitu apakah kita sudah terhubung dengan Diki Balo di NTT? Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dan Diki untuk laporannya. Ya baik, selamat pagi Sobat Nusa NTT, NTB dan juga Bali. Nah seringkali kita terjebak dalam siklus kebiasaan yang cenderung merugikan dan juga mencoba memutuskan hanya mengandalkan kekuatan atau tekad semata namun tanpa memperhatikan langkah-langkah yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Nah Sobat Nusa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana caranya kita mengelola emosi kita, kemudian juga bagaimana langkah-langkah yang seharusnya kita ambil agar tidak terjebak dalam situasi yang buruk untuk memperburuk apa yang menjadi kebiasaan kita. Saat ini sudah bersama dengan salah seorang dosen psikologi dari Undana, Bapak Abdi Keraf, yang akan membahas lebih jauh terkait langkah-langkah atau kiat-kiat yang perlu kita perhatikan bersama. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kita Sobat Nusa terkait dengan mengenai hubungan antara emosi dan kebiasaan. Ini banyak sekali kita seringkali terjebak dalam emosi dan kebiasaan tanpa mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan kebiasaan buruk itu terus ada. Nah mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Nusa sebenarnya hal apa yang mengakibatkan hal ini sampai terjadi pada manusia secara umum, Pak. Siap, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat Nusa dimanapun berada. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang kebiasaan buruk dan bagaimana membangun sebuah kesadaran yang positif secara emosional, kita perlu tahu dulu bahwa kebiasaan buruk itu sebenarnya adalah sebuah pola perilaku berulang yang dilakukan secara terus-menerus sebagai sebuah respon terhadap kondisi emosi seseorang. Nah, kebiasaan buruk ini tentu memiliki nilai cenderung membuat individu itu merasa lebih dirugikan sebenarnya secara individual dan juga bisa sampai merugikan orang lain. Nah, artinya bahwa kebiasaan buruk itu memang perilaku berulang yang merugikan diri sendiri dan juga berdampak pada orang lain. Dan ini terjadi karena apa? Karena memang individu cenderung merespon situasi secara emosional yang terjadi dengan pola-pola pembiasaan yang negatif. Contoh misalnya, ketika anak misalnya memiliki beban tugas guru di sekolah misalnya ya. Nah, tugas yang banyak ini kemudian direspon sebagai sesuatu bentuk stres tertentu. Nah, stres yang dianggap bagi dia tidak mampu mengelola stres dengan baik ini kemudian dialihkan dengan main game secara berlebihan. Nah, awal mula mungkin 1-2 kali dia main. Tapi kemudian memberikan efek kepuasan, perilaku negatif ini memberikan efek kepuasan dan pada akhirnya ini menjadi solusi. Nah, pola berulang ketika menghadapi tugas yang beban yang tinggi, kemudian anak-anak larinya bermain game, akhirnya menjadi sebuah pola kebiasaan buruk secara otomatis rutin. Setiap kali ada beban, larinya ke sana. Atau perilaku orang dewasa misalnya, ada konflik rumah tangga misalnya, dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, larinya kemana? Alkohol. Nah ini terus-menerus akhirnya menjadi pola pembiasaan buruk. Nah kalau tidak dibangun secara kesadaran emosi, mengenali emosi, mengidentifikasi bentuk-bentuk emosinya, dan menyadari bahwa pola kebiasaan buruk ini menjadi sebuah perilaku yang merugikan, tentu ini akan cenderung berulang, Kakak. Begitu. Membangun pola kebiasaan itu tadi, Pak. Nah, mungkin boleh dijelaskan kepada kita semua bagaimana langkah yang tepat kita membangun kebiasaan yang baik, apalagi dalam rumah dengan struktur kebiasaan kita di NTT yang tergolong cukup keras dan juga orang NTT yang terkenal dengan keras-keras. Nah, ini bagaimana cara membangun mulai dari anak terlebih dahulu? Baik. Jadi pendekatan yang paling bagus sebenarnya kalau berakar dari rumah tangga kita bisa menggunakan pendekatan nilai-nilai kultural budaya. Masing-masing rumah tangga tentu berasal dari keluarga-keluarga dengan kultur latar belakang budaya yang berbeda. Di dalam kebudayaan lokal kita itu banyak sekali nilai-nilai lokal yang sebenarnya kalau betul-betul dipahami oleh orang tua itu bisa menjadi nilai fondasi dasar untuk membangun kebiasaan-kebiasaan pada anak didik kita, pada anak-anak kita maupun juga pada membangun perilaku-perilaku positif. Ya, nah, ada banyak sekali nilai-nilai.
nilai-nilai positif di nilai-nilai kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah pola pengasuhan. Bagaimana orang tua, suami dan istri, bapak dan mama itu ketika mereka mulai merintis rumah tangga mereka, tidak hanya sekedar dasar cinta, tetapi betul-betul mengenali kesadaran diri mereka. Dibangun dari kebiasaan orang tua dulu. Saya sebagai seorang suami tidak kemudian ketika menghadapi sikap istri yang mungkin tidak berkenan di depan saya, lalu saya mulai marah-marah. Ini kan akhirnya menjadi pola kebiasaan. Dan ketika ini berulang terus, anak tumbuh dewasa, anak tumbuh perlahan dalam rumah tangga, dalam pengasuhan, dia belajar. Oh, bapak dan mama ini kalau menyelesaikan sebuah persoalan dengan cara apa? Mereka berkelahi. Nah, ini pola-pola pembiasaan yang kemudian bisa saja ditiru. Sehingga pola pengasuhan dalam rumah tangga itu menjadi penting dalam mengelola perilaku anak dalam meningkatkan pembiasaan-pembiasaan positif. Kemudian yang berikut adalah membangun kesadaran sejak dini. Orang tua perlu untuk tidak hanya menjadi role model, menjadi contoh bagi anak-anak dalam berperilaku, tetapi secara positif, secara baik, secara sadar, orang tua bisa melalui menasihat-nasihat, ya, memberikan peneguhan, memberikan penguatan ketika anak-anak mengalami sebuah beban persoalan. Orang tua harus memberikan penguatan-penguatan dengan memberikan contoh-contoh teladan ataupun juga menjelaskan kepada anak-anak bahwa setiap kali kamu menghadapi stres, tekanan sekolah atau tekanan dalam relasi dengan teman-teman, harus ada pola pembiasaan secara positif. Bahwa tidak semua hal yang kita terima itu menyakitkan, harus direspon secara negatif. Ya, kita harus membangkitkan itu. Jadi dimulai dari dalam rumah tangga kita. Kemudian membangun kesadaran emosi, mengenali emosi secara positif. Mengidentifikasi saya marah, marahnya kenapa, marahnya disebabkan oleh apa, lalu apakah marah ini menjadi penting bagi saya. Karena jangan sampai misalnya saya keluar rumah mau jalan tiba-tiba sendal saya hilang di depan rumah, lalu saya meresponnya dengan marah-marah. Perilaku merespon sandal yang hilang ini kan menjadi sesuatu yang negatif pada diri saya sebenarnya. Secara emosional itu merugikan saya dan dampaknya itu bisa panjang. Perilaku emosi yang terus-menerus terjadi akhirnya apa? Ketika saya marah, ketika saya mengalami sebuah tekanan, respon yang muncul adalah negatif. Marah, tidak suka, benci, bahkan mungkin istri saya marah, anak saya marah. Saya kehilangan kunci mobil saja, saya respon dengan cara apa? Marah orang satu rumah. Itu kebiasaannya. Lupa taruh handphone saja, kita bisa saja ngomel-ngomel istri sama anak-anak. Padahal sebenarnya kan tinggal dicari saja, kan sederhana, simpel kan begitu. Baik. Pak, ini kan pola yang disebutkan di dalam rumah tangga gitu. Nah, mungkin hal apa yang bisa disarankan bagi anak muda khususnya yang bisa Bapak berikan seperti itu, karena melihat bahwa dengan tanda kutip sudah terlanjur di pola asukan dari kecil seperti itu, namun hidup bersosial dengan orang lain. Nah, bagaimana cara membangun kebiasaan itu agar emosinya tetap positif dan tetap memberikan dampak baik juga bagi lingkungan sosial, apalagi kita di NTT seperti sekarang ini, Pak? Baik. Yang pertama, sebagai seorang psikolog, saya optimis, saya yakin bahwa tidak ada anak yang namanya anak nakal. Tidak ada anak yang kemudian mau dirinya terjebak dalam satu pola perilaku negatif. Semua anak pasti tentu ingin berharap dirinya itu menjadi seorang anak yang baik, seorang anak yang sukses, seorang anak yang mampu memiliki masa depan yang cerah. Pola-pola dalam rumah tangga itu yang kadang-kadang, pola-pola relasi, pola-pola dalam rumah tangga, pola-pola pengasuhan yang kadang-kadang mengarahkan anak-anak untuk berperilaku secara negatif. Nah, harapan itu artinya bahwa saya berharap, saya yakin bahwa anak-anak itu semua secara ini positif. Maka apa yang harus mereka lakukan? Tentu yang pertama adalah menyadari, membangun kesadaran self-awareness, mindfulness. Kesadaran diri secara utuh itu artinya bahwa saya sadar bahwa hari ini saya sedang diwawancara, saya betul-betul berada pada secara proses kognisi saya, membangun pikiran saya bahwa saya sadar perilaku ini sedang terjadi. Secara keterlibatan emosi, saya juga menyadari bahwa saya terlibat dengan kakak secara emosional. Kita ada dalam ruang dan waktu yang terlibat secara kognitif, terlibat secara afektif. Tidak kemudian misalnya anak ada di sekolah tapi pikirannya di tempat lain, di gamenya. Anak ada di sekolah, guru sedang mengajar tapi emosinya ada di dalam game online-nya dia. Itu bukan self-awareness atau self-mindfulness. Nah, membangun kesadaran diri yang penuh, membangun kesadaran diri yang utuh, itu berarti setiap anak menyadari, berupaya untuk menyadari bahwa saya sedang melakukan sebuah perilaku. Dan perilaku yang mau dilakukan tentu sadar secara positif. Perilaku yang positif itu artinya apa? Perilaku yang memberikan dampak psikologis secara memberikan kepuasan, menyenangkan, tapi dampaknya adalah menguntungkan. Tidak merugikan diri sendiri maupun tidak merugikan orang lain. Perilaku itu secara rutin terjadi karena memang ada kesadaran. Misalnya kebiasaan bangun pagi.
Dia tahu bahwa tujuan saya bangun pagi apa, supaya saya tidak terlambat ke sekolah, saya tidak saya tidak buru-buru dan sebagainya macam. Sehingga membiasakan kebiasaan bangun pagi itu sebagai satu pola, karena dia sadar diri betul bahwa saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Bukan karena diperintah oleh orang tua, bukan karena aturan, bukan karena takut terhadap sanksi. Tapi karena betul-betul individu menyadari bahwa saya perlu melakukan sebuah pola pembiasaan positif supaya saya bisa berperilaku positif. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Iya, Sobat Nusa, tentunya banyak sekali yang menjadi tujuan dan juga harapan kita agar kita bisa membangun kebiasaan secara baik, agar bukan hanya menguntungkan orang lain, tapi kita juga diuntungkan dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Demikian dapat kami laporkan dari Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke Bali. Ya, terima kasih Diki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Iya, kata siapa orang NTT keras-keras ya, mereka ramah-ramah, sangat humoris. Jadi kita juga bisa saling saling menghargai satu sama lain gitu. Tadi dibahas mengenai perilaku buruk, salah satunya adalah mengontrol emosi, Kak Vidya. Contoh nih, Ganjal ini misalnya suka ngambekan atau tipenya emosian gitu. Oke, baik, saya terima. Tapi banyak penonton di rumah pasti ibu-ibu nih setiap pagi rata-rata pada ngomel nih, anak belum mandi, yang satu belum dikepang rambutnya, belum nyiapin baju suaminya buat kerja, belum masak dan sebagainya. Ketika si ibu ini sebenarnya sudah menerapkan pola hidup mindfulness, tetapi ke distract dengan hal-hal yang dihadapinya di lingkungan, apakah ibu ini bisa merubah pola kebiasaan orang lain juga sebagai cara untuk bisa menjaga mindfulness-nya? Oke, menarik sekali. Apakah kita bisa menciptakan lingkungan agar kita tuh bisa mindful? Betul. Pertama sangat bisa, ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh narasumber kita yang di NTT, itu penjelasannya menarik. Bagaimana contohnya membuat anak ini sadar bahwa dialah yang harus bangun lebih pagi, atau membuat suami sadar bahwa saya itu pagi-pagi sering kesulitan loh, mungkin boleh dibantu sayanya gitu ya. Jadi mindfulness itu bisa diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya hanya ibunya sendirian yang bersikap mindfulness, mungkin ibunya hanya bisa sampai menyelamatkan kondisi mental, kognisi dan afeksinya gitu ya. Tetapi mungkin suami dan anaknya belum begitu. Jadi bisa dengan konsep yang kita rasakan alami bisa mempengaruhi pola kebiasaan orang lain juga, terutama di lingkungan rumah seperti itu ya. Jadi sebelum ke Kak Rati, saya mau ke Kak Vidya lagi nih Kak. Kalau tadi kan dibilang bahwa untuk mentransfer emosi kadang ada yang main game. Tapi sekarang kerap kali kita lihat di digitalisasi ini mereka mengeluarkan emosi mereka melalui media sosial. Jadi apakah itu juga bisa mempengaruhi nggak Kak untuk dampak mindfulness terhadap orang-orang yang membaca yang tadinya udah mindfulness, tapi karena ada posisi negatif ya dari postingan itu bisa mempengaruhi orang-orang juga. Itu gimana menghadapinya? Katakanlah saya mempraktikkan mindfulness, kemudian saya buka sosial media, mungkin yang baru-baru ini ya ada banyak berita tentang isu-isu selebritas atau yang lainnya yang membuat kita juga ikut marah atau ikut kecewa gitu ya. Apakah kemudian itu mengganggu mindful saya? Sebenarnya itu kembali lagi seperti yang Kak Rati sampaikan. Ini semua tentang diri kita sendiri. Saat bahkan saya sedang melihat sosial media dan saya merasa marah atas apa yang saya baca, saya pun sedang sadar bahwa ini membuat saya marah. Jadi kesadaran itulah mindfulness. Kemudian apa yang saya lakukan? Kalau misalnya saya tidak sadar, mungkin saya ikut komen di sana gitu ya. Atau saya repost dan saya menyebarkan kemarahan baru kepada teman-teman di sosial media. Tetapi mungkin karena saya sadar, saya jadi begini. Wah, ini berdampak negatif nih dengan keseharian saya. Mungkin nanti saya mau praktik, mungkin saya nanti mau ketemu pasien saya, tapi saya malah marah gara-gara hal ini, kok kayaknya nggak baik ya. Jadi karena saya sadar, saya mungkin meng-unfollow, meng-hide, atau saya tidak mau membaca itu lagi. Atau mungkin saya ambil jeda untuk, oke, aku perlu mengembalikan nih kondisi emosiku agar menjadi lebih tenang, sehingga mungkin aku bernafas, mungkin aku minum air, seperti itu contohnya. Jadi kita menyelamatkan diri kita dulu ya, biar tidak merasa terganggu juga, seperti itu ya. Sadar, betul. Nah, tadi disampaikan di NTT, Kak Ratih, bahwa stress management termasuk juga emosi dan juga temperamen itu juga sangat berpengaruh terhadap merubah suatu kebiasaan yang baru gitu. Apakah dengan berlatih yoga kita bisa meredam yang awalnya orangnya emosian, ketika sudah rajin melakukan kebiasaan baru dengan cara yoga atau meditasi akan menjadi lebih baik?
Oke, jadi sepengalaman saya selama ini bisa. Karena memang ada juga teman yang awalnya memang lebih sering emosi, jadi atas saran suami untuk coba deh kamu ikut yoga kayak gitu kan. Jadi dia rutin untuk mengikuti kelas, dan yaitu dia sampaikan ke saya memang kadang emosi itu keluar saat dia menahan gerakan. Oke. Iya, emosi itu keluar saat dia menahan gerakan. Jadi kenapa, aduh lama banget sih, cepetin dikit, duh panas nih, aduh stretchingnya sakit nih gitu kan ya. Nah tapi ketika itu dia seperti yang tadi saya bilang bahwa kembali nafas, selalu saya mention itu, sensasi apapun yang muncul kembalikan sama nafas. Jadi ketika dia ingat, jadi dia mengembalikan emosi itu dia tarik, dia kembalikan ke nafas, dia jadi lebih tenang. Nah jadi setelah beberapa bulan dia sempat cerita juga sama saya bahwa ya itu efek yang dia rasakan gitu. Jadi lebih tenang, jadi lebih tidak yang emosinya maksudnya tidak tidak menolak menolak emosi rasa nggak nyaman yang dia rasakan ya, seperti itu. Itu secontoh sederhana ketika kita sedang melakukan yoga itu gitu. Oke, penerimaan diri mungkin ya, menerima dulu apa yang dirasakan, dirilis, baru kita cari caranya dengan kesadaran gitu. Nah, Kak, kalau persiapan yang bisa kita siapkan dulu nih sebagai pemula yang pengen membangun mindfulness ini menjadi sebuah kebiasaan melalui yoga, seperti apa Kak persiapannya? Persiapannya niat ya. Niat ya, betul. Niat sudah ada, sudah. Habis niat apa nih Kak? Setelah niat action ya. Jadi karena niat tanpa aksi sampai nggak ada apa-apanya ya. Tapi nggak daftar yoganya sama aja. Iya gitu. Jadi action, jadi dicoba melakukan dulu itu. Jadi tapi itu harus rutin sih, harus dilatih ya. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Vidya. Jadi mindfulness itu perlu dilatih. Jadi nggak bisa yang cuman yoga seminggu 2 kali atau enggak sebulan 2 kali udah cukup, bulan depan 2 kali lagi, itu rasanya agak lama untuk menuju mindfulness ya. Jadi harus dilatih setiap hari. Jadi bahkan apa yang kita pelajaran apa yang kita dapatkan kita berlatih yoga itu bisa kita terapkan juga sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Penting nggak Kak untuk membangun networking juga dengan para yogini itu untuk bisa stable nih menjaga kebiasaan kita mindfulness-nya melalui yoga tadi Kak? Menurut saya penting ya, karena kan ketika kita dalam komunitas yang positif, dalam komunitas satu frekuensi ya, itu juga bisa membangun kita jadi lebih mindful. Maksudnya kita sama-sama mensupport lah. Ibaratnya ketika kita dalam kondisi tidak mindful nih, kita coba untuk terjun di yoga, ketemu sama lingkungan yang positif, mindful, yang mensupport untuk kita bisa yuk kita sama-sama kayak gitu ya. Jadi saya rasa bisa ya. Berarti balik lagi ke lingkungan dong Kak Vidya, karena kan katanya semakin kita bertambah dewasa, semakin sedikit teman kita. Artinya kita akan memilah mana teman-teman yang sefrekuensi begitu. Jika orang itu sudah mindful, berarti penting dong menjaga lingkungan, circle pertemanan kita ke orang-orang yang kayaknya orang positif aja deh kita ajak berteman, gitu nggak sih konsepnya? Bentar, ini seperti suara hati. Seperti suara hati dari saya pribadi. Kembali lagi, mungkin perlu sadar dulu. Sadar dulu bahwa ternyata teman-teman di sekitar kita tidak membuat kita menjadi lebih baik. Jadi sadarnya muncul dulu. Baru kemudian kita memilah dan memilih. Saya itu harus berada di orang-orang seperti apa. Kalau saya sering bilang, kita itu dibentuk oleh 100 orang yang kita temui. Ya, diri kita ini, kepribadian kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, pengetahuan yang kita punya dibentuk oleh 100 orang yang kita temui setiap harinya sepanjang hidup kita yang lebih intens. Jadi pilihlah 100 orang terbaik itu. Eliminasi gitu ya. Tapi benar, kalau kita bisa memilah dan memilih pertemanan, berarti kita sudah sadar ya mana yang memberikan dampak baik, mana yang buruk gitu. Jadi otomatis mindful kita terrealisasi di sana gitu ya. Ternyata pengaruhnya terhadap lingkungan juga sangat besar ya. Tapi mungkin dalam setting relasi kita mengenal kata cut off ya. Saya sih sebenarnya kurang setuju dengan kata cut off itu. Saya selalu mendorong seseorang, oke, katakanlah kamu sudah sadar dan kamu merasa teman-teman di sekitarmu ini tidak membuatmu menjadi lebih baik.
boleh nggak kamu tawarkan dulu kesadaran yang kamu punya. Jangan-jangan ketika kita influence teman kita, kita belajar mindfulness yuk, ada konsep mindfulness loh, kita hidup lebih baik yuk, kita hidup lebih positif yuk, ikut yoga yuk. Jangan-jangan dia mau dan dia tetap menjadi 100 orang di hidup kita. Berarti nggak boleh berspekulasi ya Kak ya? Benar, tawarkan dulu. Oke, jadi bisa dari sekarang cek dulu 100 temannya kira-kira yang mana mau dipilah. Yang punya mindful atau tidak gitu ya. Baiklah, tapi tunggu dulu, kita jeda dulu deh kalau gitu ya. Jangan kemana-mana Sobat Nusa, kita masih dalam program Antar Nusa. Anda kembali bersama kami dalam Antar Nusa dan kita masih membahas topik kali ini mengenai bagaimana membangun mindfulness sebagai sebuah kebiasaan. Kembali bersama dengan Kak Vidya sebagai seorang psikolog dan juga Kak Rati sebagai praktisi yoga ya Henry ya. Kita akan bertanya nih selanjutnya Kak Vidya, ada nggak miskonsepsi terkait mindfulness ini di tengah masyarakat yang perlu kita luruskan nih saat ini Kak? Oke, miskonsepsinya adalah orang banyak berpikir mindfulness itu artinya sabar. Bener. Sabar, tidak marah, tidak sedih, bahagia. Padahal mindfulness itu adalah justru kita harus sadar dan menerima apapun emosi yang muncul dari dalam diri. Mungkin kita merasa nggak nyaman, mungkin kita takut, mungkin kita marah. Ya, jadi saya sadar saya merasa marah saat ini. Begitu. Jadi miskonsepsinya begitu. Tapi ini berpengaruh terhadap karakter orang tidak ya? Kalau misalnya anggap ada orang yang mereka sangat soft person gitu. Ada yang mereka memang karakter orangnya memang gerasa gerusu gitu. Apakah orang dengan karakter yang keras juga bisa menerapkan mindfulness dengan karakternya sendiri? Justru mungkin dia menjadi gerasa gerusu atau menjadi begitu reaktif. Jadi marah, ada yang menyinggung dikit marahnya besar. Ada yang membuat dia gelisah sedikit paniknya besar. Justru karena dia belum mindful. Berarti mindful itu bukan nggak ada hubungannya dengan faktor gen Kak ya? Kayak aku tuh temperamen karena memang faktor gen aja gitu. Berarti nggak ya Kak ya? Mindfulness itu seperti kita belajar berbicara. Karena kita manusia, kita berkomunikasi dengan cara berbicara, kita dari lahir nggak langsung otomatis bicara. Iya benar. Bisa dirubah ya, melalui praktek mindfulness. Makanya harus belajar. Kita checklist dulu, berarti resolusi 2026 itu adalah mindful gitu kan salah satunya. Itu berproses ya, tidak hanya 1 tahun saja, tapi setiap hari harus kita lakukan gitu ya. Oke, Kak Ratih, kalau secara jangka panjang Kak, kalau kita katakan Sobat Nusa sudah mulai aktif untuk membangun kebiasaan melalui yoga dengan mindfulness tadi, dampaknya seperti apa sih Kak kalau udah praktisi yoga melihat? Kalau sejauh pengalaman ini, dampaknya dari berlatih mindful melalui yoga itu tidak cepat bereaksi ya. Ketika kita mengalami suatu masalah ataupun ya begitulah ya, tidak cepat bereaksi. Kemudian lebih berusaha untuk menerima. Karena keseringan belajar untuk menerima rasa nggak nyaman ketika stretch terlalu lama seperti itu ya. Jadi gitu ya. Maksudnya jadi belajar menerima. Jadi ketika lagi marah, aku sedang marah nih. Aku lagi nggak nyaman nih sekarang kayak gitu. Kemudian lebih dan yang paling penting tuh secara mental sih ya. Jadi lebih kuat secara mental, lebih lapang kayak gitu. Kak Rati, kalau ngomongin tentang yoga nih, penasaran ya, ada kondisi cocok-cocokan gak sih Kak? Misalkan kayak kondisi tubuh yang seperti ini atau kondisi fisik yang seperti ini, cocok nih untuk yoga atau enggak? Atau semua sama saja sebetulnya Kak? Jadi yoga itu juga ada banyak stylenya. Jadi jadi kayak misalkan yoga yang jadi kalau misalkan orang skoliosis kayak gitu kan, jadi nggak ada gerakan tertentu yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi memang gini juga, kita juga memilih kelas itu harus sesuai dengan kapasitasnya kita. Jadi jangan dipaksakan. Misalkan nih kayak kita baru pertama kali banget ikut yoga, belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi jangan ikut kelas yang hard kayak misalnya yang langsung ngeflow gitu, kaget gitu kan badannya ya. Jadi lebih pilih yang hatha yoga yang lebih slow gitu, yang lebih berstruktur
step by step kayak gitu. Boleh nggak Kak Rati kayak di spill apa nama-nama yoganya? Karena kan sekarang banyak banget kelas yoga bertebaran gitu. Cuman kerap kali kita kayak, ini kelas yoga yang mana yang harus ikutin gitu ya? Ada nggak mungkin untuk beginnernya seperti apa, untuk yang advance-nya seperti apa? Oke, ya kalau dari yang beginner itu umumnya hatha yoga. Jadi hatha yoga dia itu biasanya menahan pose dalam beberapa nafas ya. Kemudian ada vinyasa. Kalau vinyasa itu lebih ngeflow, dia geraknya satu nafas satu gerakan. Kemudian ada astanga yoga juga, kemudian iyengar yoga, ada yin yoga. Kalau yin yoga itu lebih ke untuk rilis, tidak ada penekanan, tidak terlalu strong, kemudian dia biasanya kalau misalnya kita ya udah nggak mau yang terlalu hard gitu ya, jadi pengen ya udah rilis aja gitu, yin biasanya. Oke. Kayak gitu. Yin yang. Yin and yang itu perbedaan ya. Nah ini ada satu pertanyaan, tapi mungkin tidak dijawab oleh Kak Vidya karena expertnya gitu ya. Mungkin ke Kak Rati. Kak Rati ada merasakan perubahan karakter tidak ya? Mungkin dari awalnya memang bukan soft person jadi soft person ketika rutin melakukan yoga atau gimana? Ada perubahan karakter tidak? Sangat. Ya. Dulu orangnya gimana Kak Rati? Biasa gusu juga nggak sama seperti saya makan dulu tuh saya panikan. Oke, panikan. Cepet panik, terus ya gerasa gerusu, buru-buru, kemudian cukup emosi. Ya gitu. Jadi entah kenapa saat itu tuh saya pengen kayaknya ada yang kurang di apa ya gitu ya. Jadi entah kenapa bisa mengambil jalur ini. Awalnya itu cuman untuk aktivitas fisik aja. Ternyata jauh lebih dalam yang saya dapatkan gitu. Dan itu berlangsung selama 10 tahun? Ya sampai saat ini. Oke, Kak Vidya, ini kan belajar mindfulness ini sama seperti latihan gitu ya. Ketika seseorang sudah belajar, kan sama seperti kita sekolah dong, ada rapotan nih, oh ternyata nilainya bagus nih, nggak ada merahnya. Perlu tidak self reward buat kita sendiri setelah berhasil menerapkan mindfulness? Ketika kita menerapkan mindfulness, kita biasanya akan lebih sadar dengan segala hal yang muncul dalam pikiran dan perasaan. Wajar sekali kita merasa senang jika kita itu merasa berhasil mengubah reaksi kita. Wah ini dulu kalau makanan nggak datang-datang, aku udah nanya nih, kok dia duluan, saya datang dulu, saya padahal datang duluan. Tapi mungkin ketika kita belajar mindfulness, hal-hal seperti itu merupakan sesuatu yang merupakan pencapaian. Wah saya sudah berhasil sabar, wah saya berhasil tidak bereaksi, dan merayakan itu adalah sah-sah saja. Ya merayakan itu adalah bagian dari kita pun sadar bahwa kita senang dengan perubahan self rewardnya seperti apa yang direkomendasikan ya agar kita juga tidak terlalu berlebihan dalam euforia keberhasilan kita menerapkan mindful? Manusia itu paling senang mendengar kalimat positif mengenai dirinya. Jadi self reward terbaik itu sebenarnya adalah mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri telah melakukan sesuatu. Aduh Mbak, tapi agak merinding loh beneran. Kayak benar-benar, oh iya ya, selama ini kita sering melupakan hal itu gitu ya. Kayak misalnya mungkin sekarang saya bilang sama Kak Henry dan Kak Ganjali, terima kasih sudah bekerja keras. Ya, acara pagi ini berjalan dengan sangat baik ya. Jadi itu sebenarnya adalah reward yang benar-benar kita bisa terima secara utuh. Hadiah boleh besar, boleh mahal, makanan boleh enak. Tapi begitu dipakai, besok aja kita sudah hilang rasa bahagianya. Tapi kalimat-kalimat positif mengenai diri kita itu bisa terpanggil lagi bahkan saat kita sedang sedih. Aduh kok bener sih ini ya. Nah kalau gitu kalau dari Kak Rati sendiri, pesan apa nih Kak yang disampaikan kepada Sobat Nusa terkait membangun mindfulness ini sebagai sebuah kebiasaan melalui yoga? Pesan-pesannya hidup ini bukan merupakan kompetisi ya. Jadi tujuan kita itu bukan pada tujuan tapi proses. Jadi mana proses itu adalah membangun kesadaran. Jadi ketika kita sadar maka kita akan mampu melakukan apapun itu secara konsisten kan gitu ya. Jadi bagi saya itu adalah sebuah apresiasi. Jadi buat pemirsa TVRI di rumah, yuk kita sama-sama untuk memulai membangun mindfulness, berlatih mindfulness setiap hari dari hal-hal kecil. Contoh misalkan kita lagi duduk, jangan lupa untuk bernafas. Maksudnya sadari nafas. Oh ya, aku lagi nafas, kemudian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih.
Wow, keren. Kalau Kak Vidya mungkin bisa singkat disampaikan pesan-pesannya bagi kita semua agar bisa, ayo dari sekarang nih kita belajar mindful menghadapi tahun baru 2026. Oke, jadi mungkin kita harus sadar bahwa mindfulness itu adalah perjalanan ke dalam diri. Ketika Anda memutuskan untuk sadar, Anda itu sedang berhadapan dengan diri Anda sendiri. Dan ketika kita bertemu dan kenal baik dengan diri kita sendiri, kita dapat mewujudkan apapun yang kita inginkan. Oke, memang topik awal tahun ini luar biasa, best banget loh buat ini ya, empowerment diri kita sendiri ya. Jadi belajar untuk kenal sama diri sendiri itu adalah sebuah kewajiban, Henry. Oke, Ganjali, Henry sadar kita sedang bernafas dan kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan, tapi percakapan kita dengan Kak Vidya juga Kak Rati kita hentikan dulu ya. Betul. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan, menerapkan mindful lebih maksimal lagi. Terima kasih sudah datang di Antarnusa TVRI Bali. Terima kasih. Dan itu dia tadi untuk dialog inspiratif edisi kali ini. Sobat Nusa jangan kemana-mana karena kita masih punya informasi yang menarik yang nantinya akan kami bagikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya sedang sadar bernafas saat ini masih bersama Ganjali dan masih membantu Antarnusa sampai dengan selesai nanti pukul 11 Sebentar. waktu Ini Indonesia mode Tengah. suaranya langsung begitu ya? Karena saya harus bijaksana dari sekarang. Baiklah kalau begitu. Siap laksanakan. Tapi yang jelas kita mesti punya satu paket yang harus ditonton oleh Anda semua di Antarnusa ya. Kita akan melihat ada paket sekitar kita. Ada apakah kira-kira? Langsung saja kalau gitu ini dia tayangannya untuk Anda. Hai Sobat Lifestyle, jumpa sama Ade Yulia di program Lifestyle, Good Habit, Good Life. Sahabat Lifestyle, di transisi pandemi ini ya kita udah mulai berkegiatan nih. Banyak hal yang udah kita lakuin, tapi pernah gak sih ngerasa habis berkegiatan nih, mungkin habis belajar atau habis kerja, itu kayak badan tuh pegel-pegel gitu kan. Nah kayaknya sahabat Lifestyle ini kurang olahraga deh. Padahal olahraga tuh baik banget loh buat kesehatan. Cuma banyak juga loh ternyata teman-teman kita nih kalau dikasih olahraga kayak habis kegiatan kayak males gitu kan, mager gitu bawaannya. Padahal olahraga itu seperti yang Ade bilang tadi bagus loh untuk kesehatan kita, badan kita biar nggak pegel-pegel nih. Nah kira-kira yang ngerasain kayak gini apakah salah satu dari sahabat Lifestyle? Coba deh kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Kerja, kerja, kerja. Kayaknya milenial zaman sekarang gila kerja ya. Pokoknya dari jam 9 sampai jam 5 itu harus kerja. Mungkin supaya bisa memenuhi gaya hidup masa kini. Sampai rumah bukannya istirahat, tapi justru ada yang lanjut kerja. Atau malah memilih untuk scrolling sosial media sebagai salah satu pilihan untuk menghilangkan penat. Gak salah sih kalau anak muda zaman sekarang identik dengan sebutan kaum rebahan. Eits, jangan marah dulu ya. Gak semua sih, tapi kebanyakan sudah terlalu nyaman untuk rebahan dan puas dengan olahraga jempol. Makanya banyak yang mengaku udah jompo meskipun usianya belum jompo. Katanya untuk dapat kualitas hidup yang baik, kita juga perlu nih punya kebiasaan yang baik. Kalau nggak pengen badan jompo sebelum waktunya, olahraga itu wajib dilakukan. Tapi kadang-kadang males banget ya kan? Iya males banget, kadang-kadang suka mager alias males gerak. Apalagi kalau disuruh yang namanya olahraga. Duh males banget deh.
Tapi kalau ngelihat badan orang yang bagus, bodinya keren banget, ideal, tuh kadang suka iri ya. Gimana ya, mau badannya bagus tapi malas gerak. Jadi penasaran ya, kira-kira teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama nggak sih dengan kita? Aku mau tanya-tanya dulu deh, yuk ikut Sahabat Lifestyle. Kebetulan kita udah 3 sahabat lifestyle yang bisa kita todong untuk kita tanya-tanya pendapatnya nih. Ada Putri, ada Bintang, dan ada Selin. Menurut kalian olahraga itu penting atau enggak sih? Olahraga penting pastinya. Menurut Bintang, pastinya olahraga itu penting banget sih untuk kesehatan terutama. Kalau untuk aku sendiri, olahraga itu penting Kak. Soalnya olahraga itu juga bagus bagi kesehatan. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya untuk olahraga itu juga bukan untuk kesehatan aja sih, tapi lebih ke hobi kalau untuk saya. Setuju banget, olahraga itu emang penting banget ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, manfaat olahraga itu apa aja sih? Nggak cepat sakit lah pastinya, lebih enjoy, memperbaiki mood juga sebenarnya kan, pastinya untuk membentuk tubuh biar lebih bagus apa yang kita mau, itu sih Kak, gitu ya. Kalau selain kesehatan menurut saya mungkin lebih ke menyenangkan hati karena itu juga hobi. Terus kayak mungkin kita bisa jadinya misalnya emosi diluapkan ke sana ya. Wah, kayaknya sih ini pada expert ya, pada pinter-pinter jawabnya, kayaknya termasuk sering olahraga. Kita tanya yuk, berapa sering sih kalian olahraga dalam seminggu? Dulu sempat sering, hampir setiap hari olahraga pagi-pagi. Cuman sekarang karena kadang kan ada kegiatan-kegiatan yang bikin kita nggak bisa olahraga gitu. Jadi kalau misalnya sekarang berapa kali? Sekarang belum ada. hampir satu bulan udah nggak olahraga sama sekali. Okay. Kalau kayak nyapu gitu kan bukan olahraga ya. Karena nggak bisa. Kalau sebelumnya sebulan lalu memang hampir setiap hari kayak pagi-pagi paling nggak jalan pagi kan udah olahraga ya. Kalau yang sekarang enggak. Kalau untuk saat ini jarang banget. Tapi emang sebenarnya suka banget sih olahraga. Tapi karena ada kendala waktu dan lain hal, untuk saat ini Bintang jarang banget olahraga. Lumayan rajin Kak. Hitungannya berapa seminggu berapa kali? Seminggu 4 kali. Kalau misalnya saya nggak bisa banget ke gym, biasanya di rumah sih workout biasa. Tapi kalau memang misalnya bisa, saya ke gym 4 kali. Kira-kira apa yang jadi alasan sehingga kalian jarang olahraga? Karena satu kesibukan. Apa aja kesibukan? Pagi masak nggak cukup lah, pokoknya waktunya selesai masak udah harus prepare kerja. Sampai kerja, pulang kerja rencananya mau olahraga, pasti udah ada banyak rencana, cuman capek. Jadi tenaganya udah habis, jadi lebih baik istirahat dibanding sakit ke depannya gitu. Padahal memang kalau olahraga lebih gini, cuman kadang niatnya tekad kurang kuat kayaknya. Waktu sih, terus buat Bintang sih selain karena kerja kan waktu udah capek duluan, itu sih kayak jadinya males gitu, lebih ke malesnya sih jadinya. Jadi itu palingan pas libur kerja gitu, itu baru Bintang sempetin. Nah, kalau lagi males gimana caranya? Kalau lagi males, saya biasanya ngambil yang ringan-ringan. Tapi kalau memang enggak, saya back on track lagi. Kayak misalnya saya harusnya leg hari ini, mungkin saya lagi kondisinya capek pulang kerja, habis itu saya ada banyak masalah atau gimana, mungkin saya ngambilnya legnya tapi sedikit, mungkin repetisinya saya kurangi, atau misalnya saya ngambil yang lumayan berat tapi repetisinya dikit gitu. Tapi sebenarnya kalian pingin nggak sih punya badan yang bagus atau ideal gitu kayak yang di TV-TV? Pingin punya apa? Paling kalau kemarin kayak latihan-latihan senam-senam gitu untuk bohong, perut, sama lengan gitu aja sih biar bodinya lebih bagus. Banget badannya bagus, tapi males. Itu satu problem banget. Yang motivasi ya, mungkin lebih ke kesehatan atau enggak lebih kayak karena saya mungkin lagi capek di situ saya salurin, tapi kadang nggak tahu juga Kak, kayak seneng aja. Seneng. Hobinya kali itu ya. Iya. Tapi sebelumnya kalian pernah nggak sih pakai jasa PT atau personal trainer, atau mungkin ada yang sering olahraga di gym?
Dulu pernah ikut PT, cuman ikut sebulan juga karena biayanya lumayan mahal, jadi selesai. Habis itu kalau ke gym karena corona sekarang agak berpikir untuk ke tempat rame. Itu paling jadi olahraga cuman kalau nggak senam-senam di rumah sama keliling kompleks itu aja yang nggak banyak orang, itu aja sih. Dulu pernah nge-gym tapi sekarang belum lagi. Pengen tapi belum juga. Pengen ke gym sih sekarang, tapi itu udah lagi karena satu biaya pasti, terus lagi-lagi waktu masih belum sempet aja gitu, karena kan kadang kalau PT pastinya langsung bayar per bulan berapa kali, takutnya nggak keambil gitu, lumayan biayanya lah pasti. Menurut kamu better pakai PT atau enggak? Kalau untuk awal lagi kembali misalnya ke gym pastinya harus pakai PT sih untuk biar lebih maksimal. Enak sih pakai PT, suka kayak misalnya after kita gym itu ada stretching dan segala macam. Cuman kalau untuk sekarang mungkin saya enggak sih, soalnya kalau sendiri lebih enak aja. Nah, itu dia tadi jawaban dari beberapa sahabat lifestyle yang ternyata meskipun tahu olahraga itu penting, meskipun tahu manfaat olahraga itu ada seabrek, ada segudang, dan penting banget buat tubuh kita, tapi nyatanya kesibukan itu membuat kita males ya. Mungkin juga karena kita kebanyakan mikir olahraga apa sih yang baik untuk kita lakukan, berapa lama sih olahraga itu harus kita lakukan, atau mungkin baiknya makan apa ya saat olahraga supaya badan kita ini mau berbentuk seperti yang kita inginkan. Nah, kali ini Lifestyle bakal ngajakin kalian untuk cari tahu lebih dalam kira-kira olahraga apa sih yang mudah untuk kita ikuti di tengah-tengah kesibukan kita yang padat ini, ataupun juga mencari tahu makanan-makanan apa saja yang bisa kita konsumsi untuk membantu membentuk tubuh kita supaya lebih sehat. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, we'll be back after this commercial break. Nah, gimana? Sudah termotivasi untuk olahraga tahun 2026 ini? Resolusi baru? Ayo bisa yuk. Oke, di Harus checklist konsisten. sekarang nih, olahraganya mau apa? Ganjali kan udah padel sama pilates. Nanti cobanya yoga gitu ya. Oke. Saya kayaknya jadi juga atlet banget ya. Iya, resolusi 2026 sehat. Hidupnya sehat secara mental, sehat secara fisik, dan sehat secara finansial. Amin. Betul. Ya, jadi itu dia, semoga tayangan tadi bermanfaat untuk Sobat Nusa dimanapun, baik di Bali, NTB ataupun juga NTT, supaya bisa membangun mindfulness sebagai sebuah kebiasaan yang positif. Oke, waktunya saya Henry Balaprada. Dan saya Smita Ganjali, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Antar Nusa ya, Betul. Sobat Nusa. Nanti juga ada dong setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 4 kali nonton Antar Nusa dalam seminggu. Luar biasa. Oke, kita pamit pulang dulu karena sadar waktu kita sudah habis. Persembahan terakhir dari Diamond Entertainment. Sampai jumpa. Bye-bye.